إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang kembali memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk melakukan ketaatan di atas jalan yang hak, yaitu jalan Islam, jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang disebut oleh Allahu Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran dengan siratal mustaqim, jalan yang betul-betul lurus yang mengantarkan seseorang, yakni seorang hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya jalan yang hak, satu-satunya jalan yang menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dari murka Allah Jalla Jalaluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih membuat kita mencintai keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Walladzi habbaba ilaikumul imana wa yazayyanahu fi qulubikum," kata Allah, dialah Allah yang membuat kalian mencintai keimanan dan memperindah,nya di dalam hati-hati kalian. Semua karena Allah. Dan ketika Allah menyayangi dan merahmati hambanya, maka Allah dekatkan dirinya dengan keimanan. Allah jadikan dirinya di antara barisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada amal saleh. Karena kalau bukan karena kecintaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah berada di tempat ini. Mereka-mereka yang dibenci oleh Allah, Allah jadikan mereka benci kepada ketaatan, kepada amal saleh, kepada seluruh ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun memang amat disayangkan banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak sadar dan tidak pernah sadar bahwa mereka sedang dibenci oleh Allah. Ketika mereka dijauhkan dari rumah-rumah Allah, ketika mereka dibuat benci kepada seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, celaka dan celaka mereka-mereka yang hidup dalam keadaan seperti ini. Celaka dan celaka mereka-mereka yang tidak sadar sampai ajal menjemput diri mereka bahwa mereka adalah manusia-manusia yang dibenci dan dilaknat oleh Allah, karena mereka tidak pernah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menamai kita sebagai orang-orang yang beriman,
Allah lah yang memilih kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, huwallazi sammakumul mu'minin, dialah Allah yang telah menamai kalian dengan seindah-indahnya nama dan istilah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya, yaitu orang yang beriman, orang mukmin. Ini adalah sebaik-baiknya laqab, ini adalah sebaik-baiknya julukan yang diberikan oleh Allah dan disematkan oleh Allah kepada hambanya. Dan tidakkah kita pernah mensyukuri kenikmatan ini dengan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya saja mendekat, tapi semakin menghamba dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Karena semakin hina seseorang di hadapan Allah Rabbul Alamin, karena dia menghinakan dirinya kepada Allah dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan taqarrub, dengan seluruh amalan yang bisa dia lakukan, semampu yang bisa dia lakukan. Semakin hina dia dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka semakin tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kemudian kita berjuang di dalam kehidupan yang singkat ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, untuk menjadi sebaik-baiknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diciptakan oleh Allah, tidak diberikan kehidupan oleh Allah, tidak diberikan rizki oleh Allah, kemudian hanya untuk menjadi hamba yang biasa-biasa saja, apalagi menjadi hamba yang durhaka kepada Allah. Demi Allah, tidak. Allah menginginkan kita untuk menjadi yang terbaik. Jangan hanya dalam urusan dunia kita berusaha menjadi yang terbaik. Jangan hanya dalam urusan yang sebenarnya sangat hina, yaitu kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak seberapa, kemudian kita berusaha menjadi yang terbaik dan berikhtiar dengan cara yang terbaik. Tapi jadilah mukmin sebenarnya. Jadilah mukmin yang terbaik sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam kitabnya yang suci, dengan lisannya yang suci, dalam kalamnya yang sangat suci, yaitu Al-Quran. Tidakkah kita pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman yang dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang jika mereka diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka ketika kemudian muncul rasa takutnya kepada Allah. Para ulama mengatakan al-wajalu kamalu khasyatillah. Yang disebut dengan al-wajal adalah ketika sempurna rasa takut seseorang kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Ketika betul-betul hatinya diliputi rasa takut, dan sepantasnya orang yang mengaku beriman takut kepada Allah. Baik takut kepada siksa yang dipersiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang gagal mengemban tugas keimanan di dalam kehidupan dunia yang fana ini, ataupun rasa takut amal soleh mereka kemudian tidak diterima oleh Allah. Mereka-mereka yang diingatkan tentang Allah, maka seketika hati mereka kemudian menjadi takut, kata Allah, itulah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dilantunkan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Kapan ayat-ayat Allah kemudian menambah keimanan kita? Kapan terakhir kemudian ayat-ayat Allah memperkuat dan memperbaiki dan memperbaharui kembali keimanan-keimanan kita? Kapan terakhir kemudian telinga ini betul-betul menikmati indahnya lantunan ayat-ayat Allah? Dan kapan terakhir kita menjalin hubungan dengan kalam Allah? Karena kedekatan kita dengan kitab Allah akan menyingkap hakikat keimanan yang sebenarnya yang ada dalam dada kita. Karena mereka-mereka yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang senantiasa bertambah keimanannya. Ketika mereka dilantunkan atau mereka sendiri membaca ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka seketika bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah kemudian mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah mereka-mereka yang hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Orang-orang yang sadar bahwa tanpa Allah mereka tidak berdaya. Orang-orang yang sadar bahwa tanpa Allah tidak ada satupun dari urusan mereka yang akan menjumpai kesempurnaannya. Orang-orang yang sadar bahwa Allah lah satu-satunya zat yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Karena mereka tahu Allah Ta'ala berfirman, Alaysallah bikafin abdahu. Bukankah Allah, kata Allah, yang mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya. Mereka-mereka yang sadar bahwa ketika Allah berpaling dari mereka, maka tidak ada satupun urusan mereka yang bisa mereka selesaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali untuk mensifati mereka-mereka yang betul-betul beriman di sisinya dengan mengatakan alladzina yuqimunas shalah. Mereka-mereka yang betul-betul menegakkan salat mereka, menyempurnakan rukun, syarat rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah salat mereka. Berdiri di hadapan Allah ketika salat dalam keadaan mereka betul-betul menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah. Mereka-mereka yang sadar bahwa salat mereka adalah tiang agama mereka. Mereka-mereka yang sadar bahwa sebaik-baiknya harta mereka di dalam kehidupan dunia ini adalah salat yang mereka jaga. Mereka perjuangkan sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kemudian memberikan balasan yang terbaik kepada mereka. Dan Allah Jalla Jalaluhu kemudian mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang memberikan apa yang kami berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang tahu, mereka-mereka yang sama sekali tidak punya keraguan bahwa apa yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Semua yang mereka usahakan sepanjang hidup, dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan perniagaan yang mereka perjuangkan setiap hari, semuanya datangnya dari Allah, bukan karena usaha mereka. Demi Allah, hamba-hamba yang betul-betul beriman sadar itu, sehingga tidak sulit bagi mereka kemudian untuk mengeluarkan apa yang diberikan oleh Allah, kembali ke jalan Allah. Dan Allah berjanji tidak akan pernah tidak menggantikan apa yang mereka keluarkan di jalan Allah. Sehingga tidak ada sedikit pun kerugian bagi mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kalaulah mereka betul-betul beriman kepada Allah. Andaikan semua yang mengaku beriman kepada Allah betul-betul beriman, maka tidak ada satupun di antara mereka yang akan menjadi orang bakhil. Tidak ada satupun di antara orang-orang beriman yang kemudian akan mengemis meminta kepada saudaranya. Demi Allah, karena semua mereka yang mengaku beriman dan betul-betul beriman akan menyerahkan harta mereka dengan begitu mudahnya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Orang-orang yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang menyerahkan, mengeluarkan hartanya yang kami berikan kepada mereka, kata Allah. Dan Allah kemudian mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang betul-betul beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan terbaik untuk mereka dengan mengatakan lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka kelak di dalam surga Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalil jannati mi'atu darajah.
Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan, ma baina darajataini bainas samai wal ard. Di antara 2 tingkatan tersebut maka panjangnya, luasnya itu seluas langit dan bumi, sejauh langit dan bumi. Dan orang-orang yang betul-betul beriman, maka Allah tambahkan dan tinggikan derajat mereka di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, Allah pun kemudian mengatakan wa maghfirah, Allah akan mengampuni mereka. Allah akan hapuskan jejak-jejak dosa dan aib mereka. Karena Allah tidak ridha melihat hamba-hambanya yang betul-betul beriman dipermalukan di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil hambanya yang betul-betul beriman dan datang kemudian masih membawa dosa, maka Allah akan tutupi pembicaraan dan perjumpaan antara dirinya dengan hambanya yang beriman tersebut, agar tidak ada satupun yang mendengar aib hambanya yang beriman, sebagai cinta Allah kepada dirinya. Dan bukan hanya itu, Allah hapuskan jejak-jejak dosa dan kemaksiatan, agar dia tidak harus merasakan sengsaranya masuk ke dalam neraka Allah. Pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pengampunan kepada mereka karena mereka betul-betul beriman. Dan Allah kemudian mengatakan warizqun karim. Dan kelak di akhirat, di dalam surga Allah, mereka berhak mendapatkan rizki yang mulia. Kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan, bisa dibayangkan oleh siapapun, tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar. Kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW tentang ini, bahwa di dalam surga ada kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manapun, hati manapun. Namun ini seringkali tidak membuat kita semakin bersemangat untuk berjuang menjadi orang-orang beriman yang sebenarnya. Alih-alih menyempurnakan keimanan kepada Allah, justru kita sibuk menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Ibadah Allah, kita hanya punya satu kesempatan di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Dan kesempatan itu bisa dicabut oleh Allah. Allah bisa menghilangkan kesempatan atas hambanya untuk bisa menyempurnakan keimanannya. Maka jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan jalan dan membuka pintu bagi setiap dari kita untuk menyempurnakan keimanan. Fakunu ibadallah, maka jadilah wahai hamba-hamba Allah, mu'minuna haqqa, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ya sami'un qaribun mujibu da'awati arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum bi nasrikal aziz. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma dammir a'da'ahum. Allahumma dammir a'da'ahum. Allahumma dammir a'da'ahum minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Allahumma dammirhum tadmira ya qawiyyu ya matin. Rabbana أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. Ikuti media sosial kami: YouTube, Instagram, Facebook. Jazakumullahu khairan.